habisnya 300 juta, kita bayar. Pak, dokter spesialisnya mahal Pak, sekali penanganan ongkosnya 5 juta, kita bayar. Berapapun tagihannya kita bayar. Lupa, apa nggak ada batasannya? Sebetulnya ada batasannya, tapi tidak per item. Batasannya adalah kita ada tahunan, ya, batasan tahunan, di mana program kita yang paling kecil saja, start setahun bisa mencapai 10 miliar. Ini yang paling kecil loh, ya. Maksimal 65 miliar. Nah, kita nggak usah ngomongin 65 miliar, kita ngomongin 10 miliar saja, itu sudah sangat-sangat cukup. Setuju nggak Bapak Ibu? Di mana 10 miliar itu Bapak Ibu terdiri dari 2 miliar limit tahunan, 8 miliar limit cadangan. Contoh, kalau misalkan ada nasabah yang tahun ini habis 1 miliar, dari 2 miliar terpakai 1 miliar, maka tahun depan dia akan dapat jatah lagi 2 miliar lagi. Jadi yang 2 miliar ini akan di-refill terus setiap tahun, ya. Tapi kalau misalkan nasabah ini pengobatannya habis mencapai 3 miliar, oke? Nah, jatah tahunannya 2 miliar sudah terpakai habis. Yang 1 miliar bisa diambil dari limit cadangan yang 8 miliar. Nah, berarti tahun depan dia akan di-refill lagi 2 miliar, limit cadangannya sisa 7 miliar. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dengan manfaat tahunan start 10 miliar, saya seyakin-yakinnya untuk penyakit kritis masih sangat-sangat cukup untuk pengobatan. Ya, jadi hari ini kalau ada nasabah saya klaim, kita relatif merasa tenang. Ya, kita program ini baru launching 1 bulan terakhir, ya, 1-2 bulan terakhir. Dan kita sudah menangani beberapa klaim PPH Plus dan itu terbayar semua. Nah, nanti ada testimoni dari salah satu nasabah kita. Nah, terus Pak, kalau nggak ada klaim bagaimana? Nah, kita memberikan kompensasi kalau ada nasabah tidak klaim dalam 1 tahun, maka kita dapat namanya no claim bonus. Yaitu apa? Limit tahunan dinaikkan 10%. Jadi 2 miliar jadi 2,2. Nah, nggak ada klaim lagi, dinaikkan lagi 10%, jadi 2,4. Maksimal sampai 5 kali atau 50%, mencapai 3 miliar. Ya. Kemudian perlindungan sampai dengan usia 99 tahun. Kalau program yang lama hanya bisa mentok 75 tahun, ada yang 85 tahun. Tapi kali ini program kita yang baru bisa di-extend sampai umur 99. 99 bisa diasumsikan sebagai sama dengan seumur hidup. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu kelebihan-kelebihan kalau kita pakai program yang baru. Nah, kalau Anda lihat di brosur Anda yang PPH Plus itu, di bagian bawah itu ada tulisan layanan dukungan Pro Hospital Friend dan Pro Medical Network. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu, 2 poin itu sangat penting sekali untuk kita ketahui karena itu adalah service pelayanan yang Prudential beri yang tidak akan Anda temui di asuransi lain. Misalkan Pro Hospital Friend. Kalau Anda sempat mungkin menjenguk kolega Anda di rumah sakit yang di Surabaya khususnya, misalkan seperti rumah sakit Premier, rumah sakit RKZ, Siloam, Anda akan menemui counternya Prudential di sana. Jadi Prudential punya 1 meja, punya space khusus Prudential. Nah, di situ Prudential menempatkan staff yang siap membantu para pasien. Nasabahnya Prudential tentunya, ya. Kalau mereka pas ngurus klaim, mungkin kebetulan agen yang menangani pas keluar kota, ya, terus butuh penanganan cepat. Di situ ada seorang staf dari Prudential yang siap membantu para nasabah Prudential yang berobat. Nah, ini bentuk pelayanan yang luar biasa Bapak Ibu, yang tidak Anda bisa temui di asuransi lain, ya. Jadi Anda mau urusan administrasi ke adminnya rumah sakit, staf dari Prudential siap membantu. Kemudian Pro Medical Network itu apa? Nah, Bapak Ibu, sejauh ini Pro Medical Network ini memberikan pelayanan misalkan, Pak, tadi kan jatahnya 1 kamar 1 orang yang paling murah. Kalau kamarnya penuh bagaimana Pak? Nah, Pro Medical Network memberikan jaminan Anda mendapatkan kamar, Anda boleh upgrade 1 level di atasnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Dan kedepannya Pro Medical Network ini akan menangani semua rekanan rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita masih bekerja sama dengan Admedica. Ya, ini adalah kartu kepesertaan asuransi PPH Plus. Yang di ujung kanan atas, ujung kiri atas itu ada Admedica. Mereka adalah jasa administrasi yang kita sewa untuk mengurusi proses klaimnya kita. Untuk pakai gesek, nggak perlu bayar cashless. Nah, tapi kedepannya Admedica ini akan diganti oleh Pro Medical Network. Ya,
Jadi Prudential akan men-provide yang menyediakan itu semua, karena Prudential adalah asuransi yang sangat besar, nomor 1 saat ini di Indonesia, sehingga dia mampu untuk mengolah itu sendiri. Ya, nah ini benefit-benefit yang diberikan oleh Prudential. Oke, nah saya akan tampilkan ini saat ada kasus ya, di mana program kita baru launching dan baru-baru ini ada salah satu nasabah kita yang melakukan klaim dan sudah merasakan benefit dari PPH Plus. Oke? Dan nasabah ini hari ini hadir di tengah-tengah kita dan dia akan memberikan sedikit testimoni ya, supaya Anda bisa lebih paham bagaimana program ini membantu buat kita semua ya. Saya undang Pak Heri sebagai agen dan nasabahnya. Mungkin kasih aplaus dong ya. Oke. Mungkin kalau nggak keberatan bisa memperkenalkan diri dulu, dari mulai Pak Heri dengan mungkin dengan Ibu. Ya, selamat malam. Nama saya Heri Sanjoyo, salah satu agent di kantor Prudential ini. Nah, ini nasabah saya, namanya Ci Hana. Nah, ini kebetulan kapan lalu ini adiknya yang sakit. Jadi beliau ini sudah nasabah lama. Kebetulan waktu itu kan masih produk yang lama, yang tadi sekilas Pak Kanto menceritakan bahwa semua ada batasan-batasan. Dari dokter ada batasan, terus obat, operasi. Nah, terus dengan adanya produk baru ini, Prudential memberikan penawaran kepada nasabah-nasabah yang lama untuk melakukan upgrade ke produk yang baru. Nah, kebetulan Ciana ini saya tawarin dan beliau ambil. Nah, khusus untuk nasabah-nasabah yang mendapatkan penawaran ini kan dari perusahaan juga dapat kompensasi bahwa tanpa masa tunggu, tidak mengulang dari awal. Jadi pada saat sudah bayar premi yang baru, maka manfaat yang baru langsung bisa dipakai. Nah, ini mungkin sekilas dari saya, dan ini Ciana mungkin bisa bercerita. Silakan Bu. Selamat malam ibu-ibu, saudara-saudara, bapak-bapak. Saya ikut asuransi Prudential sudah 8 tahun. Jadi saya sudah merasakan bagusnya asuransi Prudential. Apalagi diganti dengan produk yang baru ini, tambah lebih bagus gitu ya. Barusan ini adik saya kan sakit ya, darah tinggi, itu sakit pusing-pusing gitu. Sama dokter suruh masuk, katanya takut nanti stroke gitu ya. Akhirnya masuk 8 hari habis 39 juta. 39 juta ini Bu ya? Iya. Tagihannya betul ya? Iya. Oke. Tidak keluar uang sama sekali, sepeser pun tidak keluar. Ya. Jadi semua ditanggung sama asuransi yang hitam, yang kartunya hitam. Dulu kan kartunya merah, Ya. tapi hitam. Makanya bagus. Saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu yang belum punya asuransi ikut Prudential. Iya. Ciana, kalau boleh tahu upgrade-nya kapan? Baru 1 bulan. 1 bulan yang lalu, di bulan Iya. Juni. Iya. Oke. Kemudian waktu upgrade itu belum tahu ya bakal sakit ini ya? Enggak. Belum tahu ya. Oke. enggak. Kemudian setelah upgrade berapa lama kemudian terus tiba-tiba ada diagnosa atau merasa keluhan itu? Kalau nggak salah sebulan lagi terus saya pusing gitu, kok pusing terus saya antar ke Surabaya ke rumah sakit nasional. National Hospital. Nah, National Hospital ini sebagai informasi adalah salah satu rumah sakit yang paling mahal di Surabaya. Iya. Satu hari berapa? Satu hari kalau yang 1B 970. 970. Cukup ya? Cukup Ya. ya. Oke. Kemudian habisnya 39.624 Bapak Ibu. Iya. Dan dibayar bersih. Semua. Iya, 39.624. Tidak keluar uang sepeser pun. Tidak keluar uang sepeser pun. Kalau yang dulu kartu merah tiap masuk saya tombol 19 juta. Dulu pernah sudah pakai program yang lama Iya. dan nombok 19 Juta. juta. Sekarang pakai program baru tidak nombok. Sama Sama sekali. sekali, yang luar biasa Pak. Oke. Nah, terima kasih Ciana untuk testimoninya ya. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa dengarkan sendiri dan sudah melihat ya bahwa dibayar semua. Dari pengalaman yang lampau mesti nombok, tapi sekarang sudah dibayar bersih. Ya. Nah, jadi kita ini sebuah terobosan Bapak Ibu ya dari Prudential ingin memberikan layanan lebih buat para nasabahnya.
dan buat para calon nasabah yang punya planning untuk membeli asuransi. Ya, nah sebelum saya akhiri Bapak Ibu, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini, idealnya setiap daripada kita memiliki 3 jenis rekening untuk setiap keluarga. 3 jenis rekening ini tujuannya untuk menjamin atau memastikan Anda bisa mencapai tujuan keuangan Anda atau bisa mewujudkan planning masa depan Anda. Nah, apa saja 3 jenis rekening ini? Yang pertama disebut dengan rekening saving yang paling kiri. Rekening saving Bapak Ibu, ini adalah rekening yang sifatnya untuk jangka pendek atau yang sifatnya keperluan mendadak. Ya, jangka pendek misalkan keperluan sehari-hari, bayar listrik, bayar air, uang sekolah anak, ya, terus tiba-tiba keperluan mendadak, genteng bocor, butuh renovasi. Nah, kita perlu rekening saving. Karena untuk jangka pendek, maka rekening saving ini harus bentuk rekening di mana uang itu gampang diambil. Berarti rekening apa ini Bapak Ibu? Rekening apa? Bank, betul ya? Rekening bank, oke. Nah, tapi tentunya kan kita sudah punya planning masa depan, ya. Makanya kita perlu rekening yang kedua, disebut dengan rekening investasi. Saya sarankan Bapak Ibu harus mulai berinvestasi, ya, supaya kita bisa memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Terserah Anda mau investasi apa. Yang mau investasi dalam bentuk tanah, mau dalam bentuk logam mulia, saham, reksadana, ya, Anda banyak pilihannya, ya. Nah, tapi Bapak Ibu, banyak sekali orang tidak sadar membutuhkan jenis rekening yang ketiga disebut dengan rekening proteksi. Rekening proteksi ini Bapak Ibu, fungsinya berbeda dengan 2 rekening yang pertama. Kalau rekening saving dan rekening investasi memang tujuannya untuk dinikmati. Yang satunya dinikmati jangka pendek, yang satunya dinikmati jangka menengah atau jangka panjang. Tapi rekening proteksi ini tidak untuk dinikmati. Rekening saving ini tujuan utamanya adalah untuk menjaga, memagari 2 rekening yang pertama. Menjaga rekening saving dan investasi Anda. Kalau terjadi resiko kesehatan, jangan sampai kedua rekening ini ludes Bapak Ibu, sehingga semua planning kita menjadi berantakan. Nah, ini pentingnya rekening yang ketiga. Oke? Dan rekening proteksi bentuk yang paling bagus yaitu asuransi. Gak ada jenis rekening lebih bagus untuk menjalankan fungsi proteksi ini. Dan untuk memiliki rekening yang ketiga ini, kita tidak perlu mengeluarkan uang yang sangat besar. Cukup menyisihkan sedikit saja, Anda sudah bisa mengamankan aset Anda. Ya, nah mungkin saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan, ya, tentang program ini, monggo Anda boleh tanya sama saya, nggak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu, ya. Tepuk tangan dulu buat Kak Kando. Luar biasa ya, banyak sekali informasi yang mungkin dari awal atau belum pernah tahu sama sekali begitu ya. Hari ini sungguh berbahagia. Puji Tuhan, alhamdulillah karena ada informasi yang sangat bagus. Apalagi tadi sudah disertai dengan bukti dari Cece ya. Thank you. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin dari oke, Bapak, silahkan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dari 3 narasumber. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari A sampai Z. Saya punya kesimpulan. Pertama, bahwasanya kesehatan itu sangat mahal sekali. Tadi satu dicontohkan operasi jantung dan lain sebagainya yang biayanya 300 juta, sekitar segitu. Yang kedua, dengan kita bergabung dengan Prudensial, semua biaya itu dibayar gratis. Itu yang saya pahami. Nanti kalau memang ada kesalahan, tolong dibetulkan. Yang menjadi pertanyaan, ini pertanyaan sangat dasar sekali ini. Apa yang bisa menjadikan saya secara pribadi itu punya keyakinan, yakin bahwasanya apa yang dijelaskan oleh bapak-bapak di depan tadi sesuai dengan rencana. Bagaimanapun
Yang saya pahami, perusahaan prudensial adalah bukan sebuah lembaga atau perusahaan penyumbang. Betul. Iya, betul. Apakah nanti ada MOU mestinya seperti itu dan lain sebagainya? Apakah cukup dengan itu? Tadi narasumber yang kedua disampaikan dengan biaya yang besar, saya hanya mengeluarkan kartu beres. Apakah semudah itu? Ya, ini mohon penjelasan. Yang terakhir, jika nanti sampai dalam batas waktu yang ditentukan, secara pribadi saya tidak mengalami sakit dalam arti sehat terus. Apakah ada keuntungan selain dari pembiayaan operasi itu? Oke, terima kasih. Itu saya perlu saya tanyakan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dalam hal yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali, kasih aplaus dong ya. Dari Pak siapa Pak? Pak Hatta. Oke. Baik, saya akan bantu menjawab. Jadi Pak Hatta menanyakan, ini kan bukan lembaga sosial, gitu ya. Terus uangnya dari mana? Oke, saya setuju Bapak Ibu. Memang institusi ini bukan lembaga sosial, institusinya adalah badan usaha. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali orang yang ikut asuransi pemahamannya keliru. Ya, mereka berpikir ikut asuransi itu seperti menabung di bank. Makanya seringkali ada komplain. Saya ikut asuransi rugi. Saya store-nya 1 juta, saya store-nya 10 juta, kok uangnya baliknya sedikit. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaan saya store 10 juta kok baliknya sedikit. Yang lainnya larinya kemana? Nah, Bapak Ibu, ketika kita ikut asuransi untuk bisa mendapatkan hak pengobatan seperti tadi, tentunya ada biaya yang dikenakan kepada nasabah yang disebut dengan biaya asuransi. Tapi kalau kita menabung di bank, tidak ada fasilitas seperti tadi, maka tidak ada biaya asuransi, sehingga saldo yang kita dapatkan di asuransi berbeda dengan saldo yang kita dapatkan di bank. Nah, jadi mungkin ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang tidak sempat ditanyakan. Kenapa kok kalau saya nabung di asuransi saldonya jauh lebih kecil dibanding saldo di bank? Karena ada biaya asuransi. Nah, biaya asuransinya buat apa? Untuk mendapatkan hak pengobatan seperti tadi, Pak. Sehingga semua ini bisa tampak masuk akal, Prudensial memberikan fasilitas-fasilitas tersebut. Kira-kira terjawab sampai di sini, Pak? Jawab, ya. Nah, kemudian apakah ada MOU? Ya, jelas. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ikut asuransi, nanti Bapak Ibu akan dapatkan dulu namanya penawaran. Di situ dijelaskan programnya seperti apa, ya. Kemudian hak-haknya Bapak Ibu ini apa, kewajibannya apa. Kalau Bapak Ibu setuju baru tanda tangan. Kalau nggak jelas jangan tanda tangan Bapak Ibu. Ya, saya tegaskan, jangan beli asuransi kalau tidak jelas. Jangan beli asuransi karena sungkan. Ini budaya kita yang tidak benar. Karena banyak orang akhirnya kecewa sama asuransi. Wah, klaim saya nggak keluar, klaim saya nggak sesuai. Kenapa? Karena dulunya waktu proses beli asuransi nggak paham isinya apa. Makanya harus dipahami dulu programnya seperti apa, mengerti dulu programnya, haknya apa, baru ada tanda tangan Bapak Ibu. Ya, nah di situ akan dijelaskan haknya Anda apa. Begitu Anda tanda tangan, nanti Anda akan mendapatkan namanya buku polis. Cuman kalau zaman sekarang kan kita udah maju, buku polisnya dalam bentuk elektronik, ya kalau mau. Nah, Anda bisa baca, di situ dijelaskan lebih detail hak Anda, proses klaimnya seperti apa. Kalau dirasakan, misalkan nih, setelah Anda dapat buku polisnya, Anda lihat buku ada yang nggak sesuai, Anda mau batalkan bisa nggak? Bisa dibatalkan. Ya, jadi nggak usah khawatir, Anda juga dikasih kesempatan untuk men-cross check apa yang dijelaskan si agen dengan buku polisnya bagaimana. Karena di buku polis itu di situ dijelaskan hak dan kewajiban Anda. Nah, itu menjadi dasar legalitas kita, ya. Nah, jadi itu sudah lebih dari cukup untuk Anda mengklaim apa yang menjadi hak Anda. Nah, kartu yang tadi warnanya hitam yang saya tampilkan itu memang tujuannya untuk mempermudah Anda untuk melakukan proses klaim. Jadi nggak perlu reimburse. Kalau zaman dulu kita mau klaim asuransi harus pakai uang dulu bayar, nanti tagihannya baru tagih ke asuransi. Ya kalau pas waktu itu si nasabahnya ada uang, tapi kalau nggak ada uang bagaimana? Nah, kita permudah dengan kartu, ya. Tinggal tunjukkan kartunya ke rumah sakit rekanan kita, semua bisa beres. Nah, kira-kira seperti itu Pak, ya.
Kira-kira terjawab Pak? Ada satu lagi. Saya cerita, saya sudah bergabung dengan asuransi di luar prudensial. Iya Pak. Yang jelas kesimpulannya saya kecewa. Oke. Di situ ada MOU dan lain sebagainya, Ya. dijelaskan di awal, tapi kenyataannya tidak sesuai. Betul. Apakah di prudensial ini ada dalam konteks tidak lebih dari MOU gitu loh. Bukan berarti saya tidak percaya, mohon maaf enggak ya. Tapi setidaknya bisa lebih meyakinkan. Contoh mungkin ada kesepakatan secara individu, dalam arti mungkin sama Bapak secara pribadi dengan saya, kesepakatan dan lain sebagainya yang di luar MOU. Apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Baik. Jadi kita sebagai agen tidak diperkenankan Pak untuk melakukan kesepakatan secara pribadi, ya karena itu juga menyalahi kode etik keagenan. Tapi saran saya adalah untuk Bapak khususnya dan undangan yang lain, makanya tadi belilah asuransi kalau Anda sudah paham. Jangan tanda tangan dokumen apapun kalau Anda tidak paham. Ya, setelah Anda betul-betul paham baru Anda tanda tangan. Itu aja Pak antisipasinya, ya. Tapi prinsipnya begini. Perusahaan asuransi memberikan haknya kepada nasabah itu semua hitam di atas putih, ya semua tertera di buku polis. Dan apa yang tertera di buku polis itu tidak bisa diingkari oleh perusahaan asuransi karena ada kekuatan hukum, ya. Dan kalau kita berpikir, ya Prudential, khususnya Prudential dan bicara Prudential ini kan menjual asuransi. Produk asuransi itu adalah produk jasa yang kita menjual namanya kepercayaan, Pak. Betul ya? Dan untuk membangun kepercayaan ini Prudential menghabiskan banyak sekali biaya dan investasi dalam bentuk iklan, pencitraan dan sebagainya. Nah, kalau sampai Prudential dengan sengaja punya itikat tidak baik, melanggar apa yang dia dituliskan di buku polis, sebetulnya Prudential sama dengan dia sudah merugikan diri sendiri. Ya, hari ini Prudential bisa jadi perusahaan nomor 1 karena kita selalu komit dengan hak itu, menjadi janji-janji hak nasabah. Seperti itu Pak, ya. Terjawab Pak? Oke. Aplaus dong buat pertanyaan Bapak yang luar biasa. Semakin menambah inspirasi kita, ya, menambah pengetahuan kita bagaimana kemudahan tentang klaim, begitu ya Pak? Ya. Ya. Jadi ketika sudah tertuang di dalam buku polis perjanjian, yaitu tidak bakal akan diingkari, begitu Pak ya? Ya. Oke. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Oke. Dari meja yang sama, mau Bapak siapa dulu? Engkang rumen nggih, senior nggih Pak nggih. Tenang mau nggih? Nggih, kita beri. Monggo Pak. Terima kasih, selamat malam. Malam. Ada tadi pertanggungan sampai dengan usia 99 tahun. Ada juga yang sampai usia 65 tahun. Betul. Tentu di sini ada perbedaan biaya premi. Betul Pak. Nah, bagaimana seorang yang mengambil program yang sampai usia 65 tahun, kemudian sampai usia 65 tahun tidak terjadi klaim apapun gitu. Ya. Apakah setelah usia itu masih dalam pertanggungan atau sudah tidak lagi dalam pertanggungan pihak Prudential? Terima kasih. Baik, saya jawab dulu ya sebelum beralih ya. Jadi kalau sampai kita ambil kontrak di awal, waktu tanda tangan pengajuan itu, kan di awal kita kesepakatannya sampai usia 65. Oke. Dan ketika usia 65 sudah kita capai, maka di usia 66 tahun dan seterusnya sudah tidak ada lagi perlindungan. Ya, oleh sebab itu disarankan polis sebelum mencapai usia 65 tahun kita sarankan untuk kita perpanjang Pak, buat nasabahnya ya, bisa diperpanjang. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, oh kalau saya nanti usia 65 tahun ini selama-lamanya 65 tahun, enggak, bisa diperpanjang mau sampai usia 75, 85 atau 99 tahun. Hanya saja ada catatannya, ketika kita memperpanjang, waktu memperpanjang polis ini, maka Prudential akan mempertanyakan lagi riwayat kesehatan kita, seperti ketika kita mengajukan polis pertama. Ya, misalkan apakah
sebelum panjang ini, sebelumnya ada riwayat klaim dan sebagainya. Nah, seperti itu. Makanya kita selalu menyarankan polis yang Bapak Ibu miliki saat ini dievaluasi secara berkala ya oleh agen Anda supaya Anda tahu polis ini sebaiknya diperpanjang atau tidak. Seperti itu, Pak. Kira-kira terjawab, Pak? Terjawab ya. Mohon Bang. Sambut. Lanjut. Oke. Satu lagi, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disampaikan oleh narasumber. Yang perlu kami pertanyakan, tadi sudah ditanyakan oleh Bapak yang di depan, cuma belum terjawab. Terkait dengan ketika kondisi, mohon maaf, kesehatan terjaga sampai seterusnya, apakah tidak ada hal lain di luar kesehatan yang tertangani? Oh iya, tadi tanyakan ya, belum terjawab ya. Belum terjawab. Oke. Satu, memang posisi BPH Plus ini memang jawaban bagi kami, termasuk teman-teman yang di forum ini, ketika memang ada trouble di BPJS. Saya tidak mengenakan ada hal yang tidak yang mengenakan. Cuma memang namanya juga manusia, kebutuhan kesehatan juga sangat penting. Barangkali ketika klaim itu tidak terlaksana ataupun tidak terbayar, itu pertanggungjawabannya kemana? Satu, kedua, apakah kami selaku peserta daripada prudensial ini bisa menggugat dari pihak perusahaan itu? Karena ini kan namanya juga mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Karena dari paparan dari narasumber tadi itu kita menangkapnya tidak mungkin ya. Seandainya ada hal yang kalau sampai terjadi, bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, saya akan jawab dulu tadi ya, mumpung belum kelupaan lagi. Oke, nanti kalau sampai misalkan katakanlah kontrak ini kita sampai usia 65 misalkan begitu ya, ambilnya. Terus kemudian 65 kita tidak mau extend lagi, kita mau break selesai. Nanti di saat usia 65 ini berakhir, ada sejumlah istilah awamnya itu adalah saldo yang bisa dicairkan. Ya, yang bisa dicairkan untuk kita berikan lagi kepada nasabah. Ya, ini istilah awalnya saldo, tapi istilah sesungguhnya namanya nilai tunai. Nah, nilainya berapa? Nah, ini tergantung dari dua hal. Yang pertama, tergantung dari premi awal yang disetor berapa. Karena dengan premi yang berbeda, tentunya nilai tunai atau saldo ini juga akan berbeda. Dan yang kedua, nilai saldo ini kan juga kita investasikan. Nah, pertumbuhan investasi ini juga akan menentukan nilai saldo di akhir periode kontrak tersebut. Nah, jadi ada sejumlah saldo yang dinikmati oleh nasabah. Kurang lebih terjawab, Pak? Terjawab, oke. Yang kedua, Pak, kalau misalkan nih ada indikasi perusahaan ini melakukan tindakan yang mengingkari gitu ya. Nah, kita bisa nggak menggugat? Oh, sangat bisa. Ya, kita bisa menggugat ke lembaga konsumen, tapi yang paling jelas Anda bisa menggugat melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu semua dalam pengawasan OJK. Ya, Anda bisa langsung melapor hal ini kepada OJK. Ya, nah, tapi izinkan saya untuk menjelaskan sebetulnya ada 3 hal yang pada umumnya kenapa klaim itu sampai tidak terbayar. Ya, mungkin ini bisa juga untuk membuat Anda jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan. Yang pertama, klaim tidak terbayar karena ada riwayat kesehatan yang tidak dilaporkan ketika pengajuan. Contoh misalkan, nasabah ini sudah ada riwayat benjolan misalkan, ya, benjolan. Nah, waktu pengajuan Bapak Ibu, di formulir pengajuan itu selalu ada pertanyaan tentang riwayat kesehatan. Apakah ada keluhan kesehatan sebelumnya? Nah, padahal nasabah ini sudah ada benjolan, oke? Dan nasabah tidak ngomong, tidak lapor, ngomongnya sama si agen, saya sehat. Oke, ya, padahal dia sudah ada diagnosa. Setelah diajukan, pihak perusahaan asuransi menerima berkas, oh sehat nih, memenuhi kriteria jadi nasabah prudensial, kita terima. Berselang 1 tahun kemudian tiba-tiba benjolan ini berubah menjadi tumor dan kanker misalnya begitu, dan harus dioperasi. Nah, waktu operasi pengajuan klaim pasti ada surat keterangan dari dokter, ya. Artinya apa? Ini kankernya sebenarnya diagnosanya mulai kapan? Misalkan dokter menyebutkan, oh diagnosa benjolan ini sudah ada sejak 2 tahun yang lalu.
Berarti kan sudah ada sebelum pengajuan. Jelas hal yang seperti ini tidak bisa dibayar oleh asuransi. Itu yang pertama. Yang kedua, klaim tidak dibayar karena apa? Ya, karena tidak sesuai dengan kriteria pasal-pasal yang ada di asuransi. Contoh yang paling simpel, kita beli asuransi kesehatan seperti PPH Plus itu ada namanya masa tunggu, ya, masa tunggu untuk nasabah baru. Misalkan masa tunggu yang pertama 30 hari pertama sejak polis disetujui, klaim apapun kecuali kecelakaan tidak bisa dibayar. Nah, kalau ada nasabah baru ikut asuransi PPH Plus 1 minggu terus tiba-tiba diare masuk ke rumah sakit, Pak, jelas tidak akan dibayar. Ya, nah tapi kalau kita tidak mengerti hal ini, pasti pemikiran nasabahnya Pak, wong diare aja nggak dibayar, apalagi namanya cancer, betul Pak ya? Wes tak tutup aja asuransinya. Nah, yang kelupatan siapa? Yang pertama ya jelas akhirnya kelupatan jelaskan. Yang kedua, karena belinya bodoh sungkan Pak, wes pokoknya aku percaya sama kamu, nggak tak baca lagi polisnya. Betul Pak ya? Nah, itu contoh yang paling simpel. Yang ketiga, klaim nggak terbayar karena polis asuransi dalam kondisi lapse. Lapse itu apa? Tidak aktif. Loh, kenapa nggak aktif? Karena preminya nggak dibayar. Nah, premi nggak dibayar bisa dua hal. Yang pertama, memang nasabahnya nggak nyetor, ya, jadi melewati batas jatuh temponya, atau ada oknum agen yang nakal. Preminya titip agen, sama agennya masuk kantong sendiri. Nah, kemudian ada kasus ini sakit, ya, terus diklaimkan, terus ya asuransi ngomong, Pak maaf, ini klaimnya nggak bisa kita bayarkan karena polis bapak tidak aktif. Nah, nasabahnya kaget gitu ya, loh, nggak aktif gimana? Mau setiap bulan saya ditagih kok sama agennya. Nah, ini jadi masalah. Oleh sebab itu bapak ibu kita sarankan bahwa premi asuransi jangan dititipkan ke agen, ya, meskipun agennya sayang misalkan begitu, ya, pakainya terus bayar store preminya pakai apa? Auto debit paling enak, ya, langsung berhubungan dengan perusahaan, pasti aman. Nah, secara garis besar 3 itu Pak penyebabnya. Tapi kalau 3 hal ini kita bisa antisipasi. Saya sudah 13 tahun di industri ini, klaim itu lancar. Nah, saya pribadi 13 tahun tidak ada satupun klaim yang tidak terbayar, semua terbayar. Karena kita sudah antisipasi dari awal. Ya, ingat ini bisnis asuransi, bisnis kepercayaan. Kita ingin bahwa nasabah-nasabah kita merasakan manfaat. Terjawab kira-kira? Ya. Kasih dong buat pertanyaannya Bapak dan jawabannya sungguh sangat luar biasa. Selama 13 tahun tidak pernah nasabahnya ditolak klaimnya Pak ya? Nggak pernah. Ya. Luar biasa. Saya juga sama, nasabah saya tidak pernah ditolak. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin masih ada sedikit ganjalan atau mungkin keraguan-raguan atau mungkin ada sedikit ketidakpercayaan atau mungkin perlu pembuktian lagi.